juga mantan ketua KPU pada periode sebelumnya. Tapi meskipun hari ini belum bisa dijawab secara gamblang begitu oleh KPU, kita akan duduk bersama Pak Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu, juga Mas Arief, Mbak Titi, bagaimana solusi yang paling tepat gitu untuk mengatasi permasalahan logistik yang ada saat ini. Nah, geografis Indonesia ini memang sangat berat kalau kita lihat untuk distribusi logistik dengan kontur yang pegunungan begitu, lewat laut, lewat pegunungan. Tapi kita ingin tahu dari Bawaslu sendiri setelah melakukan pemantauan ke seluruh Indonesia, mendapatkan laporan, mendapatkan temuan begitu. Kita harus optimistis lah ya, meskipun masalahnya juga cukup pelik. Solusi yang paling ditunggu oleh masyarakat kira-kira apa untuk masalah logistik? Kami masih optimistik. Ada beberapa daerah misalnya di Kepulauan Riau, di daerah terujung itu terkirim. Dan sekarang sudah sortir dan lipat. Itu untuk daerah-daerah jangkauan pulau ya, dan memang harus dikirim lebih dahulu itu karena akan jadi permasalahan kalau terlambat. Kemudian belum lagi nanti kita ngomong masalah distribusi ke TPS dan PPS ya, itu akan jadi persoalan lagi. PPLN nanti keluar negeri. Ya, kalau keluar negeri sebenarnya lebih mudah luar negeri. Oh gitu ya. Lebih mudah luar negeri malah. Bukan masalah yang lain. Nah, tapi ini harus dijelaskan oleh KPU. Kami misalnya buat saran perbaikan. Nah, KPU terus menjelaskan A, B, C-nya. Sampai sekarang kita tidak pernah terjelaskan. Misalnya kasus DPT bocor yang Jimbo, kan KPU katanya akan menjelaskan. Sampai sekarang tidak terjelaskan apakah benar itu DPT yang didapat di KPU atau di luar. Kalau di luar alhamdulillah tidak ada masalah. Satu itu. Kemudian sekarang persoalan-persoalan yang distribusi ini kan ini beberapa daerah ada yang tertukar. Kami juga punya pengalaman tahun 2019 itu tertukar, Mas Arief tentu ingat, tapi di beberapa tempat ya. Dan itu DPRD kabupaten kota biasanya seperti itu. Nah, inilah kalau presiden kan tidak mungkin tertukar karena semua sama. Sama. Nah, kemudian kami harus memperhatikan misalnya kualitas surat suara yang penting sekarang untuk kita perhatikan. Seperti kata Mas Arief juga tadi. Kualitasnya misalnya jangan kemudian ada jadi kalau minta dimaafkan repot. Walaupun suara hijaunya nggak sama. Misalnya nanti dibandingkan nih hijau dari kabupaten ini kok beda nih hijaunya. Gitu ya. Kan penanda surat suaranya jelas di situ. Nah, itu yang kemudian cetakannya seperti apa. Dulu saya masih ingat kenapa ini dibahas lebih dahulu. Karena kampanye 75 hari. Mas Arief tentu tahu kalau 75 hari itu lebih lebih hat-trick lagi daripada tahun 2019. Oleh sebab itu maka ada beberapa yang distribusikan di perusahaan-perusahaan di provinsi. Tapi kualitasnya tidak boleh ditinggalkan juga. Sehingga ini yang perlu jadi perhatian teman-teman KPU dan harus terjelaskan. Surat suara A, B, C, D, jangan kemudian, tapi mungkin ini gunanya pengawas ya. Gunanya pengawas harus bisa menemukan hal-hal yang kemudian rawan terjadi. Kalau Taipei juga harus, kami sudah buat teguran buat teman-teman dari Panwas Taipei kepada teman-teman ini. Tapi kan kemudian dianggap Panwas Taipei tahu. Nah, persoalannya gini, kalau kita mau buka ya, kalau dari undang-undang itu kan 30 hari paling lambat. Kalau 30 hari paling lambat, sebelum itu boleh apa enggak? Kan boleh. Kemudian PKPU di lampirannya membatasi 2-11. Pengiriman pertama sebenarnya itu menurut saya tidak terlalu bermasalah pengiriman pertama. Kenapa? Karena pada tanggal itu juga PKPU-nya disahkan, tapi pengiriman itu sudah pada saat tanggal yang sama. Apakah mungkin teman-teman yang disahkan biasanya kan agak waktu sosialisasinya 1-2 hari. Apakah langsung cepat pada saat itu bisa diketahui teman-teman PPLN Taipei. Jadi ada pemerintah Taipei yang salah, ada juga yang kemudian mereka ini kesalahannya sebenarnya bisa kemudian tidak terlalu bermasalah untuk yang pengiriman pertama ya. Yang pengiriman kedua mungkin bermasalah. Nah, pengiriman pertama itu karena pada tanggal yang sama pada saat PKPU disahkan itu juga dikirim. Karena kalau dari undang-undang itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, kemudian tadi surat suara rusak. Ya, kenapa kami ada? Karena KPU sudah buat kriteria surat suara rusak, seperti dari zaman Mas Arief juga itu. Jadi kriteria surat rusak ini, jadi tidak ada dalam kriteria itu, tapi kemudian tetap dikirimkan sekarang. Teman-teman tetap mengirimkan. Nanti pemilih itu akan dapat double surat suara.
Yang rusak juga ada gitu maksudnya? Yang rusak dianggap rusak ada, yang ini kemudian sudah ditanya ke KPU, kenapa alasannya dikirimkan juga? Karena itu rusak gitu kan? Ya tidak mau menjawab. Ya, sudah dikonfirmasi, kami sudah buat saran perbaikan, sudah buat surat teman-teman kami, tapi tetap dikirim. Ngapain kemudian mengirimkan prosedurnya yang salah? Tapi surat suaranya tidak pernah salah itu. Ya, ini saya juga akan tampilkan lagi data masalah logistik pemilu 2024 pada tahap kedua ya, berdistribusi logistik pada tahap kedua, yakni 15 November hingga 14 Januari 2024. Nah, di tahap kedua ini ada surat suara rusak di 127 kabupaten kota. Lalu juga jumlah suara tidak sesuai seperti yang diungkapkan oleh Pak Rahmat Bagja tadi, ada 61 kabupaten kota. Dan juga surat suara tidak tepat ini ada di 29 PPLN, yakni penyelenggara pemilu di luar negeri begitu. Nah, saya akan ke Mas Arief lagi. Mas Arief, membangun optimisme dari masalah logistik ini agar bisa terselesaikan begitu. Kalau dari periode-periode sebelumnya di zaman Anda begitu, memang tidak sekompleks sekarang, tapi pasti ada contingency plan yang sudah dicanangkan oleh KPU. Apa saja kira-kira yang bisa dibangun narasinya supaya publik optimis ini pemilu bisa tetap lancar kok begitu meskipun saat ini masih ada masalah-masalah dalam distribusi logistik? Ya, pertama komunikasi harus lebih intensif ya antara penyelenggara pemilu, maksudnya KPU, kemudian KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Karena yang saya dengar sekarang ada sedikit perubahan lah tentang mekanisme pengadaan logistiknya. Karena tidak semua yang dulu itu dikoordinasi melalui KPU RI, sekarang sebagian diserahkan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Maka ini akan agak rumit karena semua akan terlibat ya. Kontrolnya gitu ya. Yang kedua, koordinasi antara penyelenggara pemilu dengan produsen. Jadi jangan sampai orang minta tidak dicek. Ini rusak, ini kurang, ini tidak dicek faktualnya, kemudian dipenuhi. Ternyata nanti di lapangan bertambah banyak atau kelebihan. Itu juga harus dicek. Ketiga, dengan pihak-pihak yang mampu mendukung, menjaga, mengamankan proses distribusinya, alat transportasinya, kemudian terus memantau kondisi cuaca misalnya gitu, ya, jadwal-jadwal transportasi reguler, karena kalau nggak bisa reguler maka harus charter, ya, dan dalam situasi begini pasti kebutuhan di seluruh Indonesia itu akan tinggi. Nah, yang keempat ini yang penting, manajemen waktunya. Jadi mekanisme misalnya begini, laporan kekurangan di sekian banyak tempat tadi. Itu siapa yang mau kontrol, siapa yang mau handle. Karena bisa saja kebutuhan di banyak tempat itu ternyata berkumpul di satu produsen. Kan kita tidak tahu nih, saya tidak hafal tentu ya, di antara banyak tempat itu apakah produksinya itu berada di satu pabrik atau di banyak pabrik. Lalu bagaimana mengkoordinasikan itu? Lalu bagaimana verifikasi faktualnya? Nah, ini teman-teman Bawaslu sangat penting ini diperankan di sini ya, untuk bisa ikut mengawasi, melihat betul-betul rusaknya hanya 100 misalnya. Jangan sampai rusak 100 terus dikirimi 150 atau bahkan 200. Nah, itu jadi itu beberapa catatan saya ya. Mudah-mudahan menjadi perhatian juga ya. Tapi gini, saya ke Mbak Titi deh. Pak Rahmat Bagja aja sebagai penyelenggara pemilu yang bermitra langsung dengan KPU, Bawaslu ini menanyakan, mengonfirmasi, tidak dijawab gitu kira-kira. Apa solusi yang bisa tawarkan oleh KPU? Apa yang Anda lihat dari yang terjadi saat ini, Mbak Titi? Pak Rahmat Bagja aja yang bisa langsung konfrontir ke KPU, ada masalah ini tidak dijawab. Apa yang harus dilakukan jadi kalau sudah begini? Ya, pemilu di tahun 2014 itu menjadi titik balik transparansi dan akuntabilitas ya. Jadi banyak sekali teknologi informasi yang digunakan dan itu mencatatkan era baru penyelenggara pemilu. Saya kira banyak sekali pengakuan dan rekognisi kita terhadap transparansi penyelenggara pemilu. Nah, sistem teknologi informasi makin dikembangkan ketika pemilu 2019. 2024 teknologi informasi juga terus digunakan, tapi sayangnya
justru teknologi informasi yang harusnya memperkuat transparansi, justru kemudian derajat transparansinya itu menurun, Mas Radi. Tadi agak ironis ya, kita melihat KPU, Bawaslu dalam satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, justru itu menghadapi hambatan terkait dengan akses. Sebab kalau kita baca peraturan KPU dan juga petunjuk teknis distribusi logistik, SILOG itu sistem teknologi informasi logistik pemilu itu memainkan peran sentral di dalam memonitor pergerakan surat logistik pemilu. Mereka mengenal 2 laporan tuh di dalam SILOG itu. Ada laporan periodik dan ada laporan akhir. Laporan periodik itu secara berkala terkait dengan pengadaan dan pergerakan logistik pemilu itu harus selalu dimasukkan ke dalam SILOG. Nah, mestinya ketika dia menggunakan teknologi informasi, jangan ujung hari hanya saja kita dikasih tahu dia sudah sampai di mana dan lain sebagainya. Tetapi bisnis prosesnya juga publik dan terutama pengawas pemilu harus tahu untuk memastikan bahwa proses itu memang benar berlangsung dan akuntabel begitu. Jadi memang ini menjadi catatan betul bukan hanya sekarang nih Mas Radi, tapi sejak verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu, lalu lanjut ke pencalonan, lalu lanjut lagi sekarang soal logistik. Menurut saya sih justru transparansi itu akan menimbulkan partisipasi masyarakat. Nah, ketika masyarakat berpartisipasi, dia akan menuntut akuntabilitas penyelenggara pemilu. Disitulah penyelenggara pemilu akan lebih berhati-hati, akan lebih profesional karena dia merasa bahwa dia diawasi oleh publik selain diawasi oleh Bawaslu. Jadi peristiwa di Taipei sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kemudian SILOG-nya bekerja, Bawaslu-nya bisa ikut memonitor dan publik terkonfirmasi soal proses tersebut. Yang berbahaya itu dari sisi logistik distribusi bermasalah bukan hanya pemilih tidak bisa pemungutan suara di hari H, tetapi kecurigaan terhadap adanya kecurangan itu bisa kemudian mengganggu proses dan itu di 2019 ya Pak Arief yang salah satu memicu stres kerja petugas. Karena misalnya saja di tempat saya Mas Radi karena saya ikut memantau di hari H, ketika ada logistik yang terlambat itu langsung di tengah kompetisi yang sangat kompetitif, tuduhan-tuduhan ada kesengajaan menguntungkan salah satu pihak, menghambat pihak yang lain karena itu adalah basis kelompok politik tertentu itu mudah sekali muncul. Jadi makanya benar tuh kata Presiden Joko Widodo ya, saya selalu bilang yang teknis kalau tidak dikelola dengan profesional dia akan jadi politis. Jadi jangan bermain-main dengan teknis karena teknis itulah kerjaan KPU dan ini bukan pekerjaan sehari 2 hari. Tetapi pekerjaan yang secara kelembagaan sudah terbiasa. Dan sangat sayang sekali ya kalau komunikasi publiknya agak kurang baik. Karena justru KPU harusnya secara reguler menyampaikan perkembangan tahapan itu kepada masyarakat. Mungkin sudah saatnya KPU punya juru bicara atau tim humas yang tidak harus selalu menghadirkan komisioner ya. Kalau misalnya hambatannya itu karena banyak beban kerja dan lain sebagainya. Saya menyarankan KPU memperbaiki pola komunikasinya dengan masyarakat. Ya, kalau saya baca di undang-undang juga ini sebenarnya Presiden juga punya fungsi untuk berkoordinasi dan KPU juga punya fungsi untuk langsung melaporkan segala permasalahan kepada Presiden begitu. Kalau misalnya Bawaslu saja meminta penjelasan, tidak dilakukan penjelasan, begitu diberikan penjelasan, apa harus Presiden yang nanti meminta penjelasan dari alih-alih Presiden mengurusi masalah debat, tapi masih ada yang lebih krusial dari masalah debat, ya ini logistik gitu. Nah, tapi nanti tidak netral, Mas. Nah, itu yang kemudian publik, oh nih Presiden ikut-ikutan seperti Presiden pada saat rapat konsolidasi nasional. Itu sebenarnya laporan dari Mas Hasim kepada beliau sebelum rapat konsolidasi itu dimulai. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tapi begitu sepertinya publik agak-agak repot. Dan kita juga harus menjelaskan bahwa netral itu kan batasannya juga ada batasan-batasan tertentu dan di peraturan sebagai Presiden, kepala negara, sebagai beliau kepala negara boleh loh mempertanyakan hal ini. Sehingga kemudian kami juga pernah menyampaikan ini, misalnya DPT itu, apakah kami memang tidak boleh sama sekali untuk DPT. Kalau zamannya Mas Arief masih 6 digit masih 6 digit ditutup NIK-nya. Sekarang kita hanya dapat nama itu pun di terakhir setelah hampir semua proses selesai. Loh,
Ya begini repot. Terus jadi akhirnya kucing-kucingan sama Bawaslu dengan KPU kabupaten. Yang mantan-mantan KPU kabupaten kadang-kadang lebih terbuka, yang tidak. Jadi ya inilah yang kemudian jadi persoalan ke depan. Nah, sekarang Silok kami kasih akses, iya dikasih akses, cuman wajah depan doang sama beberapa item, yang lain ditutup. Yang paling misalnya Silon ini, kami kasih akses, iya nama calon presiden A, B, C. Kemudian data yang bersangkutan tidak ada yang bisa akses. Loh, kami ngawasin apa toh? Kemudian kami harus menghadiri misalnya pada saat, masa kami harus seperti tim dokter masuk? Nggak mungkin juga. Dan itu juga jadi persoalan pada saat Silon gitu. Baik. Iya, meskipun saat ini saya garis bawahi sekali lagi bahwa permasalahan distribusi dan pengadaan logistik pada pemilu 2024 kali ini khusus untuk KPU ini masalahnya transparansi. Jadi kalau memang transparan, kita semua juga sebagai publik, lalu Bawaslu, Mbak Titi, Mas Arief, bisa sama-sama bantu gitu kira-kira kan. Dan jadi juga mengingatkan misalnya beberapa perusahaan yang kemudian bermasalah. Itu bisa diingatkan dengan proses, ini kok misalnya nunjuk PT tertentu untuk distribusi. Tiba-tiba truk yang dipakai tidak layak jalan dan lain-lain. Loh, ini masalah. Kemudian ada nggak usah dikawal, karena ini bukan surat suara. Loh. Kemudian semua ini logistiknya bukan, kalau C1 plano itu agak mengerikan loh kalau tidak dikawal, kemudian bisa diakses orang, bisa dijebol orang, bahaya itu. Tapi begini Pak Rahmat Bagja, untuk membangun optimisme publik juga, meskipun sekarang masih belum dibukakan pintunya begitu oleh KPU, kami selalu langkah optimis. Selanjutnya ke depan, bagaimana untuk akan melakukan apa lagi untuk menyelesaikan masalah logistik ini? Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan checking kembali terhadap surat suara yang ada. Jadi jalur komunikasi tadi disebutkan oleh Mas Arief. Jalur komunikasi sekarang karena kemudian ada beberapa perusahaan yang ada di provinsi, itu harus di-checking betul oleh KPU RI sebagai rentang kendali dari pusat. Dan kemudian juga ini perusahaan mana yang underperform misalnya, itu juga harus menjadi catatan. Untuk apa? Untuk nanti KPU periode atau kemudian pada saat nanti pilkada juga kan akan ada ini juga kan, akan ada pengadaan logistik juga, sehingga menjadi masukan buat yang pilkada ke depan atau pemilu ke depan. Inilah yang kemudian mesinnya bermasalah apa tidak, kemudian distribusinya kenapa bermasalah, daerah-daerah mana yang kemudian rawan. Kemarin misalnya Gunung Sitoli, ini bukan ini memang gudang yang sudah disiapkan. Loh, tapi kok tidak ada dalam sistem misalnya. Itu yang kemudian harus dijelaskan oleh teman-teman KPU. Baik. Sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah transparansi. Semoga pagi hari ini para komisioner KPU yang terhormat juga mendengarkan perbincangan kita hari ini, pagi hari ini, dan memberikan informasi kepada publik yang sejelas-jelasnya soal pengadaan dan distribusi logistik, progresnya sudah sampai mana. Karena kalau transparan, masalahnya apa sudah ketahuan, kita juga bisa sama-sama bantu, publik bisa sama-sama bantu apa masalahnya, dan akhirnya outputnya adalah pemilu yang berkualitas, pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia, lalu juga ada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2021 Arief Budiman, dan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Terima kasih perspektifnya pagi hari ini Bapak dan Ibu, sehat selalu. Sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, setelah